Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, buat teman-teman yang lagi sakit lambung, sakit asam lambung, semoga kalian cepat sembuh dan semoga penyakit kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku saat aku lagi parah-parahnya ya sakit asam lambung. Jadi cerita aku ini mengenai tentang rasa takut dan rasa takut. Jadi ya intinya takut lah, macam-macam rasa takut itu. Oke, langsung aja. Pertama, rasa takut mati. Sumpah itu horor ya, rasa takut mati itu horor banget. Apalagi kalau sudah kambuh, asam lambung naik, napas sesak, ngos-ngosan, kepala sakit, intinya pikiran udah kayak gimana gitu loh. Lalu kaki ini keringat dingin terus kaki. Pasti sudah akan merasakan yang namanya takut mati. Jadi takut mati ini efek yang paling mengerikan sih menurut aku. Semuanya pun akan merasakan seperti ini pasti itu. Dan juga takut mati akibat sakit asam lambung ini benar-benar kita itu dibikin dia merasakan saat-saatnya kita itu kayak gimana ya, mau dijemput atau mau ya udah mau keluar lah keluar rohnya ya. Jadi pokoknya itu sangat bikin stres banget, bikin kita frustasi juga, bikin sakit lambung kita tambah parah pasti. Jadi waktu pengalaman gitu itu yang paling berat ya, takut mati. Ya cara aku untuk menghilangkan atau mengurangi takut mati itu ya yang pertama aku pasrah kepada Allah. Setelah itu aku ikhtiar. Lalu aku belajar memahami ini nih apa sih gitu kan. Tapi pada akhirnya aku memahami itu ya nggak sembuh-sembuh ya, tetap aja seperti itu, takutnya sangat gimana gitu. Dan karena aku terlalu fokus untuk mengobatin masalah takut matiku ini, akhirnya lambung aku lupa, malah tambah parah, tambah gimana gitu. Pada akhirnya aku kembalikan lagi asal mulanya sakit itu dari mana, yaitu karena waktu itu aku kena sakit asam lambung ini. Nah di situ aku belajar untuk fokus untuk mengobati asam lambungku. Ya alhamdulillah ya, akhirnya membaik, berkurang lah. Nggak ada yang kayak gimana itu nggak ada lagi. Intinya udah berkurang sekali ya. Nggak ada yang rasa kayak gimana dulu tuh, takutnya minta ampun, kayak ya itulah, susah dijelaskan, pokoknya mantap lah. Oke, itu masalah takut mati gue ya.
Selanjutnya takut makan. Saat aku kena asam lambung, aku merasakan yang namanya takut makan. Jadi setiap aku melihat nasi itu sudah bagus, ikan juga dikukus, tempe dikukus, tahu dikukus. Pokoknya makanan tuh sebenarnya menyehatkan, ada sayur. Cuman di pikiranku ini, kalau aku makan itu akan bikin buat aku kambuh, akan bikin buat aku sensasi. Pada akhirnya aku nggak mau makan. Jadi ada 1 hari, ya hampir 2 hari lah, aku nggak makan. Dan juga pada akhirnya lemas, badanku lemas betul. Gara-gara nggak makan, tambah sakit, tambah parah, tambah pedih ini kepala. Gara akibat aku nggak makan itu. Jadi dokter datang meriksa aku, tekanan darahku tinggi, habis itu jantungku dub 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 cepat segala macam. Badanku lemas gara-gara aku nggak makan itu. Nah akhirnya diinfus selama 3 hari ya. Jadi aku diinfus selama 3 hari. Nah situ aku sambil akhirnya aku belajar makan, perlahan makan, dan ternyata efek dari makan itu malah bagus. Jadi aku ya ada perubahan lah, badanku tambah enak, tambah ada energi. Jadi akhirnya ya aku lancar aja makan, nggak takut lagi urusan makan aja. Jadi apa yang aku makan, kalau aku kambuh aku nggak makan itu lagi. Contohnya aku makan kol tuh gas kan, nah kambuh aku nggak makan lagi kol, itu aja. Contohnya aku minum teh, ternyata aku kambuh, aku nggak minum lagi teh, itu aja sih. Setelah ini selanjutnya aku takut mandi, sumpah. Jadi takut mandi juga ya. Jadi aku pernah ya nggak mandi selama 2 minggu 4 hari. 2 minggu 4 hari, tepatnya 18 hari aku nggak mandi, asli nggak mandi. Karena di saat parah-parahnya itu aku masuk ke kamar mandi. Jadi aku masuk kamar mandi itu pas aku duduk, ini asam lambung malah naik. Ya asam lambung naik, aku megang air tuh terasa seperti megang es batu, jadi dingin sekali. Nah disitu aku jadi takutnya kalau aku nanti siram badanku, akhirnya aku kedinginan dan itu akan menjadi tambah parah. Nah pada akhirnya aku nggak beranikan diri ya. 4 kali aku bolak-balik masuk kamar mandi itu tetap seperti itu, dan akhirnya bikin aku takut mandi ya. Jadi nggak mandi sekitar ya itu 2 minggu 4 hari ya, 18 hari. Jadi ya aku coba-coba ya, aku pegang-pegang tanganku itu waktu itu ya seperti apa ya, ya enak lah kulit ini, namanya nggak mandi ya selama sampai seperti itu, yang nggak mandi 18 harian, yaitu keringat, yaitu daki, pokoknya ditilamku itu ya, di kasur tempat tidurku ya. Itu ya itulah keringatku ya, itulah dakiku juga di situ. Pokoknya kotor lah, intinya badanku tuh kotor. Nah, dan juga keluar juga ini peta-peta yang putih-putih ya, putih-putih peta ya seperti panu, itu keluaran juga waktu itu di badanku ini. Dan pada akhirnya aku
coba beranikan lagi. Aku sudah nggak tahan juga, badanku ini gatal banget. Jadi aku usahakan mandi ya. Jadi mandiku itu tepat pada siang hari ya, sekitar jam 12 lewat ya, jam 12 lewat. Jadi itu pas panas-panasnya matahari. Dan juga aku mandi di samping rumahku situ. Jadi mandi di samping rumah. Nah itu kena matahari, dan juga airnya itu di ini merebus air ya, jadi air panas juga. Setelah sudah siap ya, aku baca bismillah, keyakinanku udah aku langsung mandi ya. Jadi gosok-gosok badan nih, kuning kuning sama coklat badannya. Jadi setelah mandi ya, walaupun rasa tuh kayak gimana gitu, rasa waktu itu kayak ya itulah, pokoknya mau ke arah yang lemas lah. Aku tetap mandi ya, jadi mandi. Setelah aku mandi, andukan, di situ aku merasakan badanku malah tambah enak banget. Keringatannya tuh bagus banget, dicium pun enak banget. Dan kemungkinan pori-poriku waktu itu tertutup, dan setelah aku mandi pori-poriku terbuka. Jadi apa ya, intinya malah bikin enak. Pokoknya mandi itu malah bikin enak. Akhirnya aku sadari loh, kok mandi ini enak, kok nggak apa-apa, kok nggak terjadi apa-apa. Jadi semua itu karena itu, dan aku pahami ya semua itu karena pikirannya aneh-aneh lah. Jadi buat teman-teman yang jarang mandi ya, yang takut mandi, cobalah mandi itu sebenarnya bikin kita sehat, bikin kita enak, segar badan. Coba aja lah kalian coba mandi ya. Setelah itu selanjutnya takut keluar rumah. Ini horor juga. Jadi aku waktu itu takut banget keluar rumah. Ada 1 bulan lebih ya, tepatnya itu 46 hari aku nggak berani keluar rumah, sumpah nggak berani keluar rumah. Jadi kalau aku keluar rumah, aku berpikiran selangkah aja aku keluar rumah aku akan meninggal. Itu dah pikiranku, pokoknya kalau aku sudah keluar rumah aku akan meninggal. Sumpah itu pasti sudah pikiranku seperti itu. Jadi selama 46 hari aku nggak keluar ya. Jadi kalau ada orang datang, kan setiap hari ya rumahku ini pasti ada orang yang datang, pasti setiap hari. Jadi kalau ada orang datang aku ngobrolnya ya dari jendela aja, nggak berani keluar dan nggak mau nyuruh orang itu masuk, gitu aja. Dan juga pas-pasan kan itu waktu itu musimnya virus ya, COVID ya. Jadi aku dipikir orang kena COVID, aku lagi karantina. Padahal sudah diperiksa segala macam ya nggak ada masalah apa-apa. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya kenapa aku bisa sekarang berani keluar rumah? Jadi waktu itu anakku lagi bermain di luar. Nah, jadi main skuter ya. Dia main skuter, jatuh luka, menangis. Nah itu mau nggak mau, dan juga kenapa dia waktu itu keluar malah main skuter dan jatuh, mau nggak mau aku harus keluar jemput dia dan ngambil dia. Akhirnya langsung ku buka pintu tanpa disadari nih sih, pintu aku
Setelah keluar pagar lagi, datangin dia, ambil. Nah di saat aku ngambil dia itu, aku jalan, wah aku ini keluar, waduh bahaya nih. Akhirnya aku bawa dia cepat-cepat masuk rumah. Di situ aku diam aja seperti ini kan. Apakah ini waktuku atau gimana? Wah, bisa-bisa aku ini meninggal, bisa-bisa besok aku meninggal. Pokoknya gitulah pikiranku waktu itu. Ternyata 1 hari, 2 hari, 3 hari, pas-pasan 3 hari itu karena hari Jumat ya. Dan juga hari Jumat tuh aku paling takut juga sih. Entah kenapa saat aku kena asam lambung tuh hari Jumat aku paling takut. Jadi teman-teman, menurut aku ya semuanya ada gangguan di pikirannya waktu itu. Nah, ternyata hasilnya aku ya nggak apa-apa, nggak ada mati atau apa gimana. Nah setelah itu kan sudah berani keluar rumah. Nah dari situlah aku termotivasi ya, akhirnya aku banyak bergerak. Karena keluar rumah ternyata nggak apa-apa. Situ setiap pagi ya aku keluar rumah. Yang biasanya aku tuh nggak suka ya nanam bunga-bunga itu, akhirnya aku nanam bunga. Aku bikin keranjang pot buat nanam bunga. Habis itu aku nanam pohon di depan rumah. Jadi gitu. Dan juga aku sering jalan-jalan ke depan. Nah, setelah itu dari situ badanku mulai enak. Aku mengontrol asam lambungku dengan baik. Jadi perkembangannya bagus sih setelah itu. Jadi gak parah-parah lah, sebelumnya udah parah. Nah jadi ada satu pertanyaan ya teman. Ada yang bertanya, Mas, Bang, pernah perjalanan jauh nggak? Nah, setelah aku berani keluar rumah, aku bukannya mau perjalanan jauh, enggak. Jadi aku ya fokus tetap menyembuhin lambungku, enggak langsung berjalan keluar jauh, enggak. Menurut aku perjalanan jauh itu ya tergantung kita aja. Intinya seperti ini, kalian mau perjalanan jauh silahkan, tapi perbaikilah dulu lambung kalian. Kalau sudah lambung kalian ini baik, jangankan mau perjalanan jauh kemana-kemana, ke ujung dunia aja kalian silahkan, tapi asal lambung kalian baik. Jangan kalian mau coba-coba perjalanan jauh, mau coba-coba ke sana, mau coba-coba ke sini, nggak usah lah, nggak perlu, itu nggak penting. Fokus aja kalian ngobatin dulu penyakit kalian ya. Yang lagi sakit lambung ya fokus obatin aja sakit lambung kalian. Jangan kalian paksain jalan segala macam, mentang-mentang wah udah berani nih aku keluar rumah, aku akan pergi jauh. Nggak usah ya ibaratnya kayak gini, kalau lambung kalian kan lagi sakit, jadi kalau lagi sakit kalian keluar rumah malah tambah parah nanti. Kalian perjalanan jauh tambah parah. Contohnya kayak gini, kalian waktu itu sehat aja ya, badan kalian sehat, kaki tangan kalian sehat. Ternyata kalian tuh luka kakinya, kena paku atau kebakar atau kayak gimana. Nah, lalu di saat sakit itu kalian mau jogging kan nggak mungkin. Jadi ya nggak usah lah coba-coba mau perjalanan jauh ya. Jadi nggak usah. Itu kalau yang nggak penting yang nggak usah dilakukan. Jadi ada yang mau WA ya, Mas, tadi aku mau ke tempat saudara ya, jadi ada sekitar 30 kilo perjalanannya. Ternyata di pertengahan aku kambuh. Kataku, kenapa kambuh? Karena perkiraan kemungkinan dia nggak makan sebelum berangkat itu. Ya udah,
pasti sudah itu. Tapi kan belum jamnya, Mas. Iya, memang belum jamnya. Tapi kan kamu kan sudah mengeluarkan tenaga. Nah, pada akhirnya kamu di jalan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya dibawa pakai mobil pickup sampai ke tempat saudaranya. Menurut aku sih apa ya, sesuatu yang seperti itu ya nggak usah kalian lakukan lah, nggak usah kalian coba lah ya. Ada juga gini, bang, tadi aku ke masjid mau jumatan, ternyata pas di parkiran aku kambuh, jadi aku langsung mual, badanku langsung gak enak, kepalaku langsung pusing, kakiku langsung dingin. Nah, jadi aku perkirakan jelas sudah itu dia masuk angin, pasti sudah. Akhirnya gara-gara masuk angin, lambungnya kambuh. Nah, pada akhirnya ya pulang, diantarin pakai mobil orang jamaah di situ ya. Untung mobil jamaah. Coba kalau mobil masjid, apa nggak bunyi nyiu 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 nyiu, ya kan? Ya, jadi apa ya? Sekarang itu yang teman-teman yang lagi kena asam lambung ya, sesuatu yang tidak perlu dilakukan, tidak usah dilakukan, tidak perlu dicoba, tidak perlu. Intinya kalau bisa ya lakukan, kalau nggak bisa jangan dicoba-coba. Kalau kalian seperti mau perjalanan jauh tadi, usahakan lambung kalian baik, karena kalau sudah perjalanan jauh itu energi pasti pakai, kepala pasti bergerak terus, berpikir terus. Setelah itu kena angin nanti masuk angin, itu bisa mengakibatkan asam lambung jadi kambuh. Jadi sembuhkanlah lambung teman-teman dulu, jangan yang mau perjalanan jauh ke sana kemari ya nggak usah. Jadi itu ya yang perasaan takut pengalamanku itu yang paling berat ya. Jadi oh ya, tadi kalau dibilang apakah aku sudah perjalanan jauh, ya sudah jauh, sudah kesana kemari, sudah PP. Waktu itu aku 4 kali ya, waktu itu aku 4 kali mencoba untuk perjalanan jauh. Alhamdulillah, alhasil aku tambah parah, lambungku tambah parah, pikiranku tambah parah, badanku tambah gak enak. Sumpah 4 kali aku coba itu. Pada akhirnya aku stop waktu itu. Jadi aku fokus nyembuhin lambungku. Jadi setelah sudah sembuh ya udah jalan aja ke sana kemari. Cuman sekarang kalau dulu itu aku sesuatu yang gak penting aku OTW. Sekarang kalau nggak terlalu penting ya nggak usah terlalu dipikirkan lah, nggak usah berangkat ngejar apa-apa, enggak lah. Ini sudah yang penting-penting aja dah yang dilakukan ya. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya kan lawannya kata takut ini aslinya kan berani. Jadi kalau menurut aku, teman-teman itu harus berusaha beranikan aja. Beranikan takut mati, beranikan takut mati, beranikan hidup. Takut mandi, beranikan mandi. Takut makan, beranikan makan. Kalau mau cari makan yang enak, biar berani makan yang enak itu. Takut keluar, beranikan. Kalau bisa suruh teman nanti bukakan pintu. Mau langsung lari aja, langsung keluar pintu. Atau suruh teman tarik badanku buat keluar pintu. Jadi juga jalan-jalan ke dekat-dekat sini, ke warung atau ngobrol sama tetangga, beranikan. Jadi intinya berani ya.
kalau kalian melakukan berani, jadi yang jalan kan otak sama hati. Jangan kalian melakukan melawan. Ini bilang, kamu takut mati, lawan dong. Kamu takut mandi, lawan dong. Wah, itu jangan, salah. Kalau bahasanya lawan, itu jelas memakai emosi. Jadi jangan sampai kalian melawan. Contohnya ya, kalian takut mati, lawan dong. Ada yang ngasih saran kayak gitu ya, nyaranin bahwa kita harus melawan mati itu. Kalian takut mandi, lawan dong. Ya jangan, itu salah. Menurut aku ya, salah. Karena kalau melawan itu bahasanya sudah emosi, itu sudah memakai tenaga. Sebenarnya ada usah. Intinya kalian usahakan kalian berpikir berani. Jadi kalian harus berani ya. Jangan melawan, nggak usah melawan. Kalau melawan tuh pakai emosi. Kalau berani itu pakai otak sama pakai hati aja. Jadi itu ya. Dan ada satu pertanyaan ya, setelah aku sakit dan saat aku sakit itu ada satu jadi pertanyaan, kenapa kita itu tidak takut hidup? Coba cari aja itu. Kalau kalian bisa dapat jawaban itu, insya Allah kalian anggap sudah sembuh, sudah normal seperti aku ini, seperti biasa lah ya. Jadi itu aja teman-teman. Itulah pengalamanku ya, masalah takut itu tadi ya. Jadi aku doakan semoga kalian gak takut lagi, kalian bisa berani ya. Kalian sudah berani ini itu segala macam ya. Semoga kalian cepat beraktivitas ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.